Alhamdulillah ala ni'matillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni. Ibu jamaah pengawasan Aisyah, namun anak-anak di jajahan Pasar Kliwon, Purwakarta, Jawa Tengah, Indonesia, Asia Tenggara, dunia. Alhamdulillah, mari monggo mengawali kita pikat secara kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur masyaallah bila kita sedaya tasih pinaringan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sihat menika saged mintakan ketaatan kanthi sempurna. Pun nikmat iman, Islam, takwa, taat kalih Allah lan Rasulipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kalaturke saya sampaikan bahwa orang hidup di dunia ini ya, semua bergerak, beramal sesuai dengan keinginan dan filsafah hidupnya masing-masing. Kalau hanya keinginan, ada sebagian hanya menginginkan keinginan hidupnya selesai. Ya, aktivitas amalnya ya hanya terbatas keinginan tercukupnya di dunia. Maka yang dikejar hanya masalah dunia. Kan di sini isinya yang dunia tok. Dunia. Esok dunia, sore dunia, awan dunia, pagi dunia, amab dunia, dunia. Ini pun Quran macam enggak. Jadi dongae mau donga sing didonga mendunya tok Rabbana atina dunya hasanah. Mu mantek mriki wong sing ngarepe dulu. Buat teruske. Allah menegaskan itu. Tapi benten yang silakan keinginan atau mungkin filosofi hidupnya itu dunia ya akhirat. Insya Allah kita sedaya dengan keinginan menghadap angan-angan harapan orang dunia di akhirat. Maka ditambah wafil akhirati hasanah. Bahkan donga waqina ada bana. Sok yo ana neraka. Sok ana neraka. Ana swarga. Aktivitas gesang niku tergantung niku wae. Niku wae. Nah, jantan aktivitas itu nak sing taat yang punya keinginan bisa pada kehidupan bisa bahagia ya aktivitas gerakannya ya mulai bangun sampai tidur ya mencerminkan ketaatan kali
Sing boten rene, boten blatange turu wae nang pemotange turu. Bangun tidur. Bangun tidur gegah ya gegah. Gegah ngono tok. Mak gegah. Karena kolah rasa dadang golek kolah. Atik nang pinggir dalan ini. Ora gagas kok gitu. Sing ada kan beda, mikir kok kolah. Tindak-tindak ya golek bis ning ana kok kolah. Ya mandek nang jalan tol angel, Bu. Jalan tol itu kan nggak kalau ngendi mandek tidak ada mlebu nang ngono. Nah, kok nak sing penting intinipun benten. Ibu saya hormati, alhamdulillah sangat mengawali sudah sekian puluh tahun yang lalu. Tidak isi ya karena kondisi ya sekian tahun yang lalu kondisi ini pun baru mengalami apa namanya COVID. Tinggal dapat ngomong-ngomong ini kan ada gitu. Solo niki level kali untuk sekolah sudah tatap muka ning separuh-separuh. SMP modal 1 pun tatap muka. Separuh nang omah, separuh nang sekolah. Separuh tatap muka, separuh dididik. Angel sih menurut mulang itu. Tak kelas materi podo guru siji, siji nang kelas, siji nang omah. Ono alatnya di ono alatnya, tapi juga nggak semudah yang ya. Nah, kalau ben total nang omah kabeh tidak di guru orang tua, orang tua yang ya. Jadi ini generasi online, Bu. Generasi online itu generasi online ya. Nanti langsung itu ijazah ya, dereng belas. Nanti kalau sudah ujian naik kelas, terus lulus, gitu. Ya ujian, ujian apa online. Angel ki, arati siapke. Amati kawan tenang mengedepankan pada nilai kesehatan, maka setelah koni itu namanya regulasi yang ada. Sekarang sudah mulai bergerak. Mudah-mudahan ini nanti mungkin semoga nanti semester genap mungkin sudah bisa tatap muka. Tapi doamu doa susah. Dan itu kata sing do ya dadi rondo. Ya Allah ya, iki sing anu ya. Ketika matur Pak nika nyuwunganan amargi Bapake amargi kapundhut niku amargi kalau ben niku lho sing buana sing niku pas ke Kudus niku lho. Kudus kan niku wangkon nang dulutan lho Pak. Wah kudus del kanca tuan niku kata sing kapundhut. Kalau wedangan ya yo mimi. Kan yo telu ya nek. Kolam biji loro telu Pak. Pangeran almarhum Pak Tenang Pak Wisata. Pak Tenang bisa tahu ya. Nanti yang lain. Maka untuk itu Solo kemarin Bapak pimpinan mulai kita harus tegas karena banyak yang jadi ya sahid lah juga seperti macam malam itu banyak ya, menerima amal ibadahnya diterima di sana.
apa? Dapat pelajaran inti mempersiapkan amal kalau bagaimana kita kamu itu salah kamu kapan. Alhamdulillah DKW ya satu lumayan. Kalau ini kalau terkait anak teng Jakarta teng pasar Minggu niku ya anu pun saya orang pandemi ya. Pasar niku kalau mengingat kembali sekian puluh tahun yang lalu saya pernah hidup di pasar ya hampir tahunan jadi cocok sayur di pasar Minggu. Jadi dulu di karena kemarin yang teranak kerja di Jakarta itu. Lagi selama bidang lagi ya apa jenisnya udah semula yang ini ketiba yang ini ya kan. Dan Solo pun juga seperti itu dan pengajian sudah mulai bergerak. Semoga nanti pandemi COVID akan segera berakhir ya. Alhamdulillah. Ibu kalau badhe matur kaitanipun kalian ihsan. Ihsan ya. Nanti dengan anjuran berihsan, berbuat ihsan. Nanti mireng ya. Anjuran untuk berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan. Itu berbuat ihsan. Ihsan itu dipunatosaken ya kebaikan. Kalau yang wajib muhsin pada Bapak nama Sultan Muhsin. Pak Muhsin itu loh. Ada orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Muhsinun itu yang berbuat kebaikan. Allah dawuh kata ayat menegaskan kepada kita menika untuk senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik. Wangfiku fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah ahsinu. Ahsinu itu perintah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Orang yang berihsan ini tingkatnya tinggi. Jadi wong umpama tingkatnya tinggi. Orang hidup itu juga bertingkat-tingkat dalam konteks keberadaan di muka bumi ini. Ba'dhan, sebagian dilebihkan, sebagian yang lain. Yang paling tinggi siapa? Ya Rasulullah Muhammad SAW. Generasi berikutnya sahabat yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid ya bersama Nabi. Generasi berikutnya dan seterusnya. Ya, kalau kita ini semoga akan terbawa dengan apa namanya yang didoakan Nabi ya, yang bahwa Nabi itu sangat perhatian kepada umatnya, kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah. Siapa? Ya kita semua. Kita semua untuk berbuat baik. Jangan sampai hidup itu berbuat yang tidak baik. Mengapa? Karena kehidupan manusia itu kan apa begitu? Sedaya dipun rekam. Dipun rekam oleh Allah. Direkam itu ya direkam. Direkam itu bisa rekam tengah HP ini karena Anda kan kompet rekam pakai suara saja juga bisa,
tapi pakai video juga bisa. Pakai video call. Ayo dibuka video call-nya. Kabari Bu jadi direkam. Maka karena itulah harus kita berbuat kebaikan. Senang, sangat senang kepada orang yang berbuat baik. Berarti tidak senang yang tidak berbuat baik. Dan macamnya berbuat baik itu seperti apa? Nanti banyak macamnya kalau kita perhatikan. Jadi itu sudah nyandai. Berbuat baik oposisi, bantu semua kuat. Bantu apa nih? Bantu sama Bapak bersurat-surat, nah apa namanya berjalan sendiri, bantu apa jenis kesusahan ini ya. Oke lah, pokoknya di Parto mungkin penggrio menggambar tapetan. Seperti mau nonton ngadet buat eksan apa saya siji. Mamang putu esan enggak esan ya kan. Nyawani putu esan ya. Dongo esan dadi dicatet pada sanget ya. Lah sing ora esan piye? Batin arek tangga. Bengok-bengok. Sing bengak-bengok kelempar-kempor. Kelempar-kempor esuk-esuk wayahe luwe bengak-bengok. Baik tanggane ya kan. Enggak. Nah, kepada siapa Esa nanti ada lagi Bapak Ibu wonten surah Nikawau surah Al-Baqarah ya 195. Enten bali wonten surah An-Nahl. Ini Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Kata-kata napa temriku kata-kata wal ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan. Bil 'adl wal ihsan. Allah menyuruh kamu semua berlaku adil. Para pengendali hukuman ya, atau pengadilan. Dan berbuatlah kebajikan, kebaikan. Apa bentuknya apa? Memberi bantuan kepada kerabat, bentuknya ya kebajikan itu, ihsan itu. Bantuan apa? Ya bantuan ya yang dibutuhkan kerabat itu dulu. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Ya. Ada kerabat dekat, ada kerabat jauh. Kerabat dekat itu siapa ya? Kerabat dekat yang dekat dengan kita ya. Anak, istri, suami, orang tua, dekat itu ya. Yang jauh siapa? Yang jauh mungkin di tuan di ibu itu kalau tuan nasab itu akan dekat dan jauh. Ada yang jauh sekali ya. Jauh sekali itu ya jauh banget. Kayak dulu tahun di Badang, kaduan. Dan saya itu amarga iki adalah anaknya adikku, anaknya sampai iki ada elekku, mbok dekku, iki sapa mbahmu. Saya hari ini mbahmu. Berbuat baik apa? Ya memberi bantuan kepada rakyat. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Itu kebajikan. Melarang orang yang mengadakan kemungkaran atau permusuhan itu baik keji. Kan dulur kok ya raro belas nanti produk atau kebutuhan warisan. Itu ya ono ini rata toli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau hormati,
Nabi pemulia Allah. Bahasa ihsan itu juga suatu makna yang luar biasa. Ihsan itu puncak, puncak dari prestasi ibadah. Puncak itu puncak ya. Oh, ya. Gunungnya kan puncak. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. TK. Puncak itu tinggi. Amaliyah ihsan itu nilai kebaikan, nilai amal yang puncak. Prestasi dalam ibadah, muamalah, akhlak, puncak. Dalam ibadah pun juga puncak. Nah, itu kalau kita kontennya dalam hal ibadah puncak niku. Apabila ibu-ibu pun nanti dipun ngawasan para balik, dipun sahih. Nabi itu nanti dipun babakan iman, babakan Islam, babakan ihsan. Kita jadi Nabi itu kerawan seorang laki berbaju putih, bla bla bla, itu artinya panjang. Begitu di depannya menanyakan tentang hijab Nabi semua. Dan semua dibenarkan, sodakta. Rasulullah pakai iman. Iman adalah Rasul, malaikat, selesai, sodakta. Benar kamu, Muhammad. Kok bener ke? Yang kedua tentang Islam. Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, sampai selesai. Sodakta, benar. Bener ya? Bener ke? Tekok. Tekok itu kan berarti mateng gitu. Tapi sodakta. Terus tekok masalah ihsan. Ya Muhammad. Ihsan itu kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau nggak mampu ke sana, kata Nabi bahwa kalau nggak bisa mampu melihat Allah, kamu menyadari bahwa melihat Allah. Kata orang tadi, sodakta, benar kamu loh. Kok benar-benar kabeh dibenarkan. Ternyata malaikat yang datang mengajarkan para sahabat dengan Rasulullah masalah iman, masalah Islam, masalah ihsan. Setelah selesai pergi, tanya, apakah kamu yang tahu yang datang tadi hanya Allah dan Rasulnya yang maha, yang tahu. Jadi malaikat mengajar kamu tentang ini. Tidak Israel. Malaikat. Nah, maka kembali di sini bisa mati kaitannya dengan ihsan kalau mau. Ihsan itu tingkatan yang paling puncak untuk seorang hamba dalam hal misalkan ibadah mahdoh dari mahdoh. Yang mahdoh sholat. Kita sholat orang yang sudah tingkatannya tingkat ihsan itu untuk sholatnya tidak hanya sekedar memenuhi menggugurkan kewajiban. Sholat wis, duhur wis, ngasar wis, maghrib wis, isya wis, subuh wis. Kok baik. Cuma kalau dalam hal konteks kualitas sholatnya, gitu kan, itu nanti dilihat dalam artian kira-kira seperti apa. Kalau kualitas sholatnya itu luar biasa, tadi dia ihsan itu seakan kamu beribadah seakan bisa melihat Allah, berkomunikasi kepada Allah. Ya. Melihat dengan mata apa? Bukan mataku, bukan mata ini mata hati. Ini akan bisa merasakan. Itu kalau sudah bisa merasa, bisa Allah, ya Allah,
maka dikatakan mi'rajul mukminin. Ya, mi'rajul mukminin. Seorang hamba di hadapan Allah. Mulai takbir sampai salam. Rakaat awal, kedua, atau awal, kedua, ketiga. Atau awal, kedua, ketiga, keempat. Tergantung sholat apa. Nah, jadi kalau sudah begitu, itu kualitas sholatnya itu bahasa yang tadi. Kamu ibadah, akan kamu melihat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar. Yang utama ya, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar itu berarti yang lain, nah kecil. Kalau sudah mengatakan Allahu Akbar, ini artinya isih burung menyadari Allah Maha Besar, itu berarti sholatnya isih gerambiang. Karena setan itu goda terus ya. Allahu Akbar. Karena insya Allah bangun nanti Allah Akbar ana sing menggok kembali fokus. Allah Maha Besar. Allah diagungkan. Takbir Allah, takbir cakep kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsil khotoyaya bil ma'i was-salji wal barri. Kalau Gusti Allah babakan dipun apa? Dipun hilangi dosa-dosa yang ada. Itu sudah bisa komunikasi ya kepada Allah, itu tingkatnya tinggi. Ini nanti ngomongin sholat tapi si nyambel si masa itu berarti ya pemenang kalau kelingan piknik ini ya tak. Atau temperasi doa ya tak ya kancane ya Allah Akbar. Jadi nak tenang kita emang. Allah Akbar. Allah dan aku ngapi ini dan hanya kita Allah. Ini jadi gerambiang itu. Ya memang gitu sih. Tandingan itu kan pas azan kan Melayu. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh Melayu. Ini baru la ilaha illallah marone rasane masjid nama baik. Do turu baik. Awane adem, sumo adem, perang lah. Mangkat itu kudune ya. Nah, kok masih mlayu. Lah mlorone kudu wong salat ya. Hilang ke fokus ya Allah. Maka kita benar kepada Muga-muga dijogo ya, dipunturusaken. Tapi Allah dawuh nek sira kowe padha ikhlas anggon padha ibadah ora bakal iso digodha. Kita ngaji niku ikhlas insyaallah ora bakal digodha setan. Ora mampu nggodha iki nek ikhlas. Jadi yang mantuk tenang, ini ikhlas. Yang mantuk tenang, ini ikhlas. Orang. Ikhlas ya. Jadi kita ibadah. Muamalah pun gitu. Wes yang jenis muamalah itu wong sing eksan iki, tingkatan penting niki wis ora iso era tanding. Dia lelek tetap di API gitu. Dia lelek. DC tetap di API. Ora apa-apa aku mbok itu ya ora bakal kelak irung ku ya tetep nang kene. Ya. Dirembuk digeni ora apa-apa. Difitnah ora apa-apa fitnah. Kabeh mono kok bakal balik nang awake dhewe. Muga-muga ndang. Wangel lho tenang. Oke lho cincin. Iya, poin cincin.
Ya Allah, ya Allah. Kita pulang berusaha kok berikhtiar. Saat sekolah ini sing paling dirembuk kadhe kepala sekolah. Saat sekolah ini sing paling dikirim dia paling kepala sekolah. Ah ya apa-apa lah ini ngono. Rawani nang arep rawani nang ndi Bang. Iki utari ngopo ngono. Ya lah. Ya enggak apa-apa. Dan itulah kehidupan. Dimaafkan. Ini totalitas seperti Nabi ya, Nabi totalitas dalam artian seperti ini yang sudah titik paling puncak dalam hal ibadahnya, dalam hal muamalahnya, dalam apa akhlaknya. Nanti ini paling berat. Saya kini piye? Piye to tidak ya piye saya kini. Ketika salah itu malah jadi salah malah golek lawyer ya. Dan gas. Nah, maka untuk itulah kita semua harus menyadari berusaha seluruh potensi itu berusaha sekuat tenaga ini. Berusaha sekuat tenaga agar supaya menempati posisi puncak niku lho. Tapi nggih mboten gampil. Tentang kesempurnaan untuk ibadah kita ya. Tadi kan contoh sholat kita. Puasa kita, keikhlasan dalam kita bersedekah, beramal, ya. Beramal sedekah kadang juga digoda kok. Ya, mulai pas cek arnama dan cek. Artinya pelengatusan dan kumpul ke. Selalu ganti. Ikhlas atusannya, gitu loh. Enggak atusan. Mantap itu ragu. Eketan wae lah. Ragu nih. Eketan. Berarti itu jadi 20-an. Ati peleng situ lah 20-an. Puluhan. Mulai narane. Ene 2000. 2000 dipelongke komentar kok. Parkir, Bro. Tenang kolah. Ya Allah, ya Allah. Karena titik kemuliaan di sini itu luar biasa itu. Dan itu kalau kita perhatikan orang yang bisa, hanya orang yang ikhlas. Yang tidak ikhlas, ya sudah memulai satu kemuliaan seperti ini. Wes pokoknya tenang, bener ikhlas wes enak. Berkeluarga, suami istri ikhlas enak. Rasanya kepenak. Masak umpama rapat yo dirasake kaya wasen tenan jane. Jangan ikhlas yo alhamdulillah. Juga sithik wae, ya ta? Tambah daging. Tambah daging ya, tambah tir. Itulah. Nah, anjuran ikhlas. Anjuran berbuat ikhlas. Di Al-Quran dikatakan. Dan di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang terdapat ayat yang menegaskan tentang anjuran berbuat apa istilahnya ihsan ikhlas. Ihsan, berbuat ihsan belum. Anjuran berbuat ihsan. Kalau dalam itu di web Muhammadiyah disebutkan ada terdapat ratusan 166 ayat yang membicarakan tentang ihsan dan implementasinya atau mungkin amaliyahnya. Jadi di sini akan kita lihat bahwa ada makna yang luar biasa, yang agung perilaku sifat ini, sehingga mendapatkan porsi yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Banyak sekali yang menegaskan itu. Misalkan di dalam Al-Baqarah
Wahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian kan sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Itu adalah apa bahasa? Anjuran. Anjuran. Dan berbuat baiklah karena Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi perbuatan baik yang ada itu mungkin bahasanya itu ya energi positif. Jadi mulai pikir, rasa, perbuatan kalau mau baik itu insya Allah akan sini baik akan diterjemahkan dalam kebaikan. Kan begitu. Pikirannya ihsan, atine ihsan, amalianya juga ihsan. Nanti akan berimbas kepada yang lain juga beberapa masalah kebaikan. Ya, kebaikan. Karena kebaikan terus kita pancarkan kepada sesama, bahkan kepada sesama manusia, sesama makhluk selain manusia, hewan, sesama lingkungan, tumbuh-tumbuhan, semua nanti akan kembali kepada dirinya itu juga kebaikan. Ya, kepada lingkungan misalkan kita berbuat pada lingkungan, apa tuh lingkungan ya nggak sadar jauh, yang dekat adalah kita bersih terhadap lingkungan kita. Efeknya apa imbasnya? Oh, masnya akan sehat. Dan sehat insya Allah akan jadi kuat kan gitu deh. Ya. Ini nak nang lingkungan kalau mau plumbrak plumbruk, popok plumbruk, popok beruk. Pojo kono sampah nanti rong tumpuk kono pirang tumpuk kan mbok lali. Orang boni ya pesing di sana ya. Itu kan jadi mengakibatkan yang tidak baik kan. Tapi kalau bersih luar biasa. Kembali kepada diri kita ya. Kan ada apa siklus ya. Apa biologi ya. Biologi kayak pas turun kayak. Nah, sing gede itu ya pengambil kebijakan. Ya, misalkan kalau kita berbuat baik kepada alam yang ada ini, insya Allah kelestarian, keberlangsungan alam itu akan berefek kepada kita. Contohnya, alam itu kan harus dijaga, karena semua akan bermanfaat kepada manusia. Misal hutan itu kan nanti akan ada namanya ngefek kepada kehidupan kita, ada siklus. Kalau sudah hutannya sudah digunduli semua, banjir pasti, ya. Panas kita rasakan, longsor, mungkin banjir itu longsor karena nggak ada nahan. Itulah namanya kehidupan, berbuat baik pada ihsan pada lingkungan. Kalau orang-orang yang memegang pengendali kekuasaan itu memikirkan masalah ihsan ini, akan berpikir ada namanya hutan pelindung, hutan lindung. Ya, orang tigu duli, ya, mengejar eksploitasi dari berbagai macam yang ada. Begitu Ibu. Sekarang kita lihat mentalitas kita itu sudahnya atau belum. Kalau belum, ya semoga segera seperti ini. Kalau tidak, Allah nanti akan memperlihatkan kejadian yang dahsyat, yang besar, ada suatu bencana alam yang besar juga jadi kita akan merasakan. Dan ada bencana itu kan tidak dipilih-pilih, tapi semua akan kena, gitu loh. Tapi kalau kita perhatikan, itu ada apa yang nggak kena itu karena untuk memperlihatkan kekuasaan Allah Maha Kuasa. Kemudian dengan kalau ini apa kita yang kita tangkap mungkin bisa dilacak gitu. Tsunami besar di Aceh itu
Ada masjid yang tidak kokoh. Padahal semua hancur. Kapal besar terangkat semua. Itu masjid Baitur Rahman ya. Itu kan tetap tegak di situ. Itulah Allah memperlihatkan yang luar biasa tanda-tandanya. Saya masih ingat dulu pasar itu kosong. Tapi ada musola pojok itu tidak terbakar. Ya. Ini kan menandakan bahwa Allah yang memperlihatkan kekuasaan. Kalau sudah diperlihatkan itu enggak iman, itu berarti ya berkenan ya. Di saat Ibrahim alaihissalam enggak jauh sana ya, dibakar. Logika manusia, logika akal kita dibakar dengan begitu besarnya api, pasti semua akan terbakar. Siapapun kalau sudah dimasuk api pasti akan terbakar. Tapi itu Nabi Ibrahim saat itu dimasuk di tempat itu dibakar itu nggak terbakar. Allah memperlihatkan kekuasaan. Ya tetap nggak percaya Namrud itu. Tetap nggak percaya kepada seruan Nabi Ibrahim untuk menyembah kepada Allah. Orang percaya. Maka diturunkan namanya tentara, yaitu lalat. Melumatkan pasukan Namrud. Mati semua. Lalat. Gak usah dada bedil, gak usah dada nganggo benduk. Mati semua. Loh, saya mau lalat jutaan lalat itu. Gitu, loh, apa ora bedil itu. Lalat do ngiler ya. Ya Allah, ya Allah. Loh, itulah Allah berkuasaannya. Kok cek jora percaya. Gitu. Itu berarti memang ya sodok atas roh. Hanya atas hati. Wah, hati wong ini nek dibanding karo watu sentas ini cek atas hati ini wong mau yang di watu kena banyu iso lega. Tapi hati wong nek tapi ketutup angel. Tuwek kowe kon ibadah ora dulu. Bah nang salat. Sok dungake anak putune ben tekan, Mbak. Kok tak ranggeh le. Kaya apa diranggeh. Mbak, salat Mbak. Sok nang kono dadi kunci swarga maksud. Aku sebenarnya kunci dhewe le. Wah, ngeyel to ya. Ya Allah, ya Allah. Itu diperingatkan kok. Wah, Sinon. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Semoga kita semua menjadi orang yang berusaha, termasuk pula berusaha. Hidup itu dihiasi dengan amal. Nanti imbasnya akan ke ape oh banyak lagi. Oh tenang. Ning nek kene wis ora apik, kene ya wis ora apik, sing wis ora apik, nanti juga kembali kepada dirinya. Sangka ora apik mau lho kowe anak desa nu dicing, digawe tadi tekane blas. Jadi karena ya sangka ora apik ngomong yo atos, ora tau kepenak, ngabange kuping, yen ngomong karo gembrebek ditampa ora kepenak, tumindahe ya jelas nilai yang baik, akhirnya nanti kembali pada dirinya. Wes ditanah ya, soalnya mati ra grup dhewe kowe nanti mati ngono ya. Saya banget tenan. Ning ade ora le ngono, wong sing esan enggak begitu, Bu. Tenang, ditek-ditek. Ya Allah, kaya ya kalah temene muga-muga diparingi sadar eling. Ngerti lho wong esan lho. Bukan mang tinggi kok pun tak. Tenang. Nek sing ora ya anu abang ngono kene dadi abang. Kuwi padha abang. Abang. Wah, tempur. Angel ya. Angel kandhane. Angel ya, Pak.
angel tenan ya. Baik. Wa ahsinu dan berbaiklah kamu semua kepada tangga. An-Nahl ayat 90. Allah sampaikan An-Nisa 36. Nah, Al-Baqarah 83 dulu. Wa qulu lin-nasi husnan. Wa qulu lin-nasi husnan. Al-Baqarah 83, saya potong ayat. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ucapkan kata yang baik kepada manusia. Ketentok iki kon ngomong apa ya angel. Ketentok ketemu karo marune. Ngomong apa angel. Kenapa Bu? Tadi kan di puncak deh, puncak amaliyah tadi. Kan ihsan tadi ya. Ngomong Assalamualaikum. Salam. Ya apa sengat. Sebenarnya sing piye sing tonton ya tonton Adin itu kan ya. Jangan polane. Ya, berbuat wa qulu lin-nasi husna. Serta ucapanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Siapapun harus berucap yang baik. Kalau bahasa itu sopan, santun, toto, romo. Ini nek sing kae ta ngene iki kok ngene wali ngene apa ini. Film ini ya. Hah? Ini sing sawal iki lho, ngatos niku lho. Nah sing rahmat kan pun anu nggih, rahmat kuwi yo atos ya to. Atos niku angel. Terus kowe ngetok emoh tok ya to. Ora butuh ngene ya to. Ora butuh tramae. Tok sing melu niku lho sing apa? Boten paten, sing paten sapa? Habibah. Apa? Aku yo Gatot to, kadang-kadang yo. Kan dadi kamu kali Habibah nek sing wedok niku lho. Kita kan yo watos kae, kanthi sopan, santun, tata krama belas. Kan mencerminkan sekarang itu banyak orang yang kayak begitu gitu loh ya. Itu kan hanya cermin kehidupan Bro. Nah jangan menonton niku si Pali niku kan dakwai orang-orang yang watos tenang ya. Itu kesabaran. Karo ngombe kopi dikorke gelas. Ada nonton sih. Ya Allah ya Rabb ya. Nah, berikutnya saya sampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan. Sama adalah ihsanan. Ihsanan dan berbuat baik kepada terhadap dua orang ibu bapakmu, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, maupun jauh, sama sejawat, unsabil, dan sesalah. Intinya apa? Berbuat baiklah. Khususnya kepada ibu bapak dan kerabat tadi ya saya sampaikan. Sekarang kan tidak sedikit ibu-ibu yang tidak memperhatikan orang tua, kadang juga ya sing wong tua mesti kadang ya wong tua itu ya tua. Wong ngupen wong tua. Kon resoan nika. Kadang wong tua iki ya tua. Orang nang pangguyone kae ngguyone kan gresok lan kan cat tiket simboke ngene iki. Ngene nguyu sithik yang ngampal. Iki ya ta. Ini
kadang ini ngompol, pas sidik ngompol. Sementara yang tadi ganti kan hadis. Pempres dalu, yang benar dalu lo pempres. Pempres bocor kadang opolah tok. Buat masak dus nih. Ya jangan mengeluh pokoknya kalau betul ya jangan ngeluh. Wis diniati bismillah swargane awake dhewe. Nek umpama ana anak sing ra gatek rasa kok gak kasih terserah sing penting awake dhewe semenang kono kan awake dhewe to. Gitu. Zamane kae yo ora ngono saya yo do ngrasake mulo berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun iso yo balak mbok. Oh, balak sak desa kalah dhewe. Ora ngrasani. Ning ngrasake. Iya, tapi dengan galak itu kan jadi termotivasi. Ternyata begini hikmah yang bisa kita ambil. Yang saya pahami seperti ini. Yang power ini kan mungkin aku Islam omah, matul ya toh ya untuk bojo wong desa ya salah. Dengan gua semulungu. Galak. Tapi orang tua kan tidak boleh, oh besok galak ya, rasanya kan nggak boleh loh ya. Dosa nih gue ya, tetap berbuat baik. Maka kadang kelihatan kalau kayak grup keluarga nih gue ya, tanggal apa tak share karo anak-anak ya. Dan dong ngerti tuh deh. Yang di omgong gue ya mungkin kepanggil kan. Tunggu apa yang tunggu. Robbiyah beli nyenas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina luar biasa. Berbuat terhadap kedua orang tua. Nah, tentang lakoni ya anu nggih. Iya, nak lakoni ya dilakoni wae asal dadak kemrungsung ya, Pak. Alhamdulillah bisa merawat orang malah di seneni wae. Hari aku mantune kok. Mantu ki yo anak. Bojomu anake kono to? Heeh. Lah kok tambah anu. Tapi kurang jelas berbagi kepada kedua orang. Maka berbanggalah bersekolah itu yang sekarang ini disertai orang tua walaupun sudah tidak sekuat dulu. Aku ya sangko. Itu ngono yang rada anu yang nguyungan Pak. Jenenge wis wae. Apa sengeli? Ya, mau mboten. Aduh, mbok krek. Inang. Ganti ngotangi ya. Karena apa ya menghibur lah ya, menghibur. Ya, berikutnya ada hadis ini. Anta budallah kanaka tarah failam takun tarahu fainahu yarah. Engkau menyembah Allah sangat engkau melihatnya. Tadi tingkatan ini. Dan apabila engkau tidak ada melihatnya maka dia melihatmu. Sehingga Allah Ta'ala mewajibkan kebaikan kepada segala sesuatu, maka jika kamu membunuh dengan baik, maksudnya apa? Membunuh itu belah pitik, belah sapi, menyembelih itu loh ya. Sembelih dengan baik. Bunuh dalam artian apa? Mungkin perang. Perang pun juga tidak butuh enggak. Tapi orang yang tidak punya iman, ya orang gagas. Wah, dibom kabeh ya lanang wedok cilik gede rondo bawan mandikan. Ora pasukan Mas. Dengan baik itu. Kalau sudah dia menyatakan anu ya langsung bisa. Menyembelih binatang juga dengan cara yang baik. Dengan cara apa? Ladine sing pandai. Aja ke tol. Ketul memasake PTE cek. Saya lagi mau melayu PTE. Pakai bil malah tugel ke batutan. Nanti
kapok beli bismillah waluh pedot. Contoh nih. Baik. Itulah gambaran ya, gambaran baik. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga untuk kita nanti dalam perbuatan yang baik. Insya Allah nanti akan menjadi orang yang luar biasa ya, dunia akhirat. Bisa meraih satu kemuliaan dunia akhirat. Bisa meraih satu kebahagiaan dunia akhirat. Insya Allah. Nanti akan kita bersama-sama yang alim, syuhada, wassalihin. Wassalihin wal anbiya. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah menerima semua amalan ibadah kita. Amin. Ya rabbal. Mudah-mudahan Allah akan membimbing kepada kita ke jalan yang lurus ya. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tutup panitia kalau dipesan dikonsumsi Jumateng almarhum ya Bapak Mulyono Mukhtar ya Al-Haq. Mudah-mudahan matinya Husnul Khatimah diampuni seluruh dosa dan kesalahannya, diterima seluruh amal ibadahnya dan ditempatkan jannahnya. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma al-haqqa warzuqna tibaa batila warzuqna bah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'funanhu wa'qim nuzulahu wa'asik madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassabi wal barad wa naqina khataya kama yunqas sawtul abyadu minat wabdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannah wa adkhilhu min adzabil qabri wa min adzabil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang tiga kita pun almarhum Bapak Bapak pun mantan mugi almarhum teman kita kami di pulau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.